Happy itu adalah sebuah skill, bos. Dan gue percaya itu bisa dilatih. Cuman orang-orang pinter ini, dia menolak. Dia bilang, happy itu nggak mungkin bisa dilatih. Di dalam video ini gue coba tulis 5 alasan. Kenapa sih orang-orang yang pinter-pinter itu susah banget ngerasa bahagia atau happy. Nonton terus video gue. Halo bos, gue Ricky Conrad. Dan slogan gue, hidup gue, cara gue, mimpi gue. Kalau lu baru pertama kali berkunjung di channel gue, subscribe sekarang dan nyalain loncengnya. Di channel ini gue sering berbagi video-video tentang motivasi, tentang inspirasi, tentang self-development, tentang entrepreneurship, dan banyak lainnya. So kalau lu suka video gue, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Gue tungguin sekarang bos. Mantap. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu. Lu king, lu jago, lu keren. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Kenapa sih orang-orang yang pinter susah banget untuk bahagia? Gua kasih lu 5 alasan kenapa mereka ini susah bahagia. Dan tujuan gue dan harapan gue setelah lu nonton video ini, kita semua dapat bisa merubah mindset kita, perspektif kita, cara pikir kita, sehingga kita bisa lebih bahagia lagi menjalani hidup kita, meraih mimpi-mimpi kita, dan apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita di dunia ini. So tonton terus bos. 1. Mereka overthinking. Overthinking itu artinya kebanyakan mikir bos. Over tuh banyak, kelebihan. Harusnya cuma segini mikirnya, dia over. So overthinking itu kebanyakan mikir. Komen dong di bawah ini. Ada nggak dari lo semua yang suka overthinking? Ya kan? Overthinking itu umumnya 3 hal. 1, terlalu mikirin kejadian masa lalu. Yang kedua, terlalu khawatir sama masa depan. Atau yang ketiga, terlalu terobsesi dengan masalah-masalah yang ada saat ini tanpa ada solusinya. So, dari 3 ini kita kupas satu-satu bos. Yang pertama, terlalu mikirin masa lalu. Itu hanya membuat lu semakin hanyut dalam penyesalan. Tentu kalau lu mikirin masa lalu, lu pasti, wah gila ya, kenapa gue dulu begini, kenapa dulu begitu. Itu akan membuat lu hanyut dalam penyesalan. Dan jadinya membuat lu nggak bikin apa-apa bos saat ini. Karena lu mikirin masa lalu terus. Terus yang kedua, ketika kita terlalu khawatir mikirin masa depan, pengennya kepala kita itu, biasanya kita ngomong gini nih kalau masa depan, nanti kalau kejadiannya begini gimana, nanti kalau kejadiannya begitu gimana, dan seterusnya dan seterusnya. Pengennya kepala kita itu tujuannya mengurangi ketidakpastian, menurunkan resiko-resiko yang tidak pasti. Dimana menurut gua itu impossible bos. Dan ketika lo mikirin masa sekarang, lo kebanyakan mikirin masalah-masalahnya. Lo carilah ide yang cocok apa untuk meningkatkan karir lo, untuk meningkatkan hidup lo, untuk bikin hidup lo lebih keren. Tetapi lo gak pernah bikin apa-apa bos. Seharusnya buat gue saat ini, kalau lo punya masalah, atau kalau lo punya hambatan dalam karir lo, hidup lo, atau apapun itu, lo mestinya jangan lupa untuk selalu bertanya, seperti apa hidup lo yang pengen, yang lo pengenin, membuat hidup lo yang begitu lo suka. Atau apa sih sebenarnya yang bikin lo happy. Dan pastinya bos, mesti lo sadarin, pertanyaan mau seperti apa hidup lo atau apa yang bikin lo happy itu tidak mungkin dijawab dalam semalam bos. Itu adalah hasil dari pekerjaan lo yang sederhana tetapi konsisten dan terus menerus lo lakukan sepanjang hidup. So jangan terlalu keras juga bos bertanya-tanya itu. Terus solusinya apa bang? Sederhana, lo kerjain apapun yang lo pengen. Mulailah dengan sederhana. Sebagai orang yang kepinteran, umumnya lebih suka menganalisa sesuatu. Karena lu merasa lu mampu dan harus menganalisa semua hal. Supaya lu dapat melakukan hal yang terbaik menurut lu. Tapi itu hanya membawa lu ke dalam kebuntuan dan tidak melakukan apa-apa. Dan itulah yang dinamakan overthinking. Faktanya bos, hidup ini gak butuh pemikiran lu yang terlalu banyak itu. Gak enak pasti dengarnya. Tetapi ketika lo mampu merubah pemikiran ini menjadi sebuah action, kerja nyata yang sederhana, maka lo akan, fokus lo akan berubah dari sekedar mencari-cari ide overthinking menjadi bagaimana menciptakan pekerjaan lo dari sederhana menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. So hilangkan overthinking bos, supaya lo bisa bahagia. 2.
terlalu tinggi harapannya. Baik itu harapan kepada orang lain maupun harapan kepada dirinya sendiri. Gini maksud gue. Orang pintar itu selalu merasa dia mampu multitasking dan mengerjakan banyak hal dengan sempurna, dengan perfect. Akhirnya, karena mereka terbiasa berusaha untuk mengejar kesempurnaan itu, yang ada bos, terakhirnya dia akan menyesal. Dia akan merasa nggak sempurna. Karena tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Ketika lo terbiasa untuk mengejar yang sempurna, lo akan mengharapkan diri lo terlalu tinggi, dan juga lo akan mengharapkan orang lain sekitar lo, teman-teman kantor lo, untuk bekerja sesuai dengan ekspektasi lo, standar lo. Nah, hal ini malah lebih buruk lagi, bos. Ketika lo bilang teman kerja lo, let's say lo di kantor, lo bilang, ini orang bego banget. Wah, manajer gua, atasan gua bego. Wah, teman kerja gua nggak bisa mengerjakan apa yang gue pikirkan. Kesempurnaan itu nggak sempurna mereka. Akhirnya lu nggak nyaman di tengah-tengah mereka. Dan akhirnya ini akan membuat lu semakin berjarak dengan teman-teman kantor lu. Inilah yang gue anggap sebagai orang yang memiliki harapan terlalu tinggi kepada orang lain. Hanya akan membuat dia terisolasi sendiri dan berjarak dengan lingkungannya. Sehingga apa, bos? Ketika lu tidak enjoy dengan orang-orang sekitar lu, nah ini yang membuat lu menjadi murung, menjadi tidak bahagia. Juga sering sekali gue lihat orang terlalu keras sama dirinya sendiri. Dia terlalu keras sama dirinya sendiri dan selalu mengatakan bahwa dirinya tidak sempurna. Yang ada, bos, hal itu akan membuat dia susah menghargai apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Jadi dia tidak pernah merasa memiliki pencapaian. Solusinya, bos, buat gue adalah lu harus melihat sekarang sudah sampai mana hidup lo dan apa yang sudah lo laluin. Betul, di belakang sana mungkin banyak kegagalan yang lo lakukan, ada banyak kesalahan yang lo lakukan, dan lo sadar bahwa lo belum menemukan jawabannya sampai saat ini. So, itu tidak masalah, bos. Tetapi nyatanya lo masih ada di sini dan masih bisa hidup dan masih mau untuk maju lagi. So, jangan terlalu berharap terlalu tinggi, bos. Banyak sekali gue lihat orang memiliki harapan yang terlalu tinggi atas masa depannya. Satu hal yang pernah gue baca dalam sebuah buku adalah, dia bilang begini, bos, bahwa kita harus mampu memisahkan antara realita sama harapan kita. So, kita harus bisa mampu pisahkan realita sama harapan kita. Kalau lo punya harapan yang tinggi, itu tidak masalah. Tetapi bukan berarti saat ini, ketika lo belum mencapai harapan lo, dan lo terlalu keras sama diri lo sendiri, maka itu realnya, bos. Realitanya memang lo harus maju pelan-pelan menuju harapan yang itu. Bukan berarti yang sekarang ini tidak ada gunanya. Membuat kemajuan yang real, yang nyata, tetapi lo step in, langkah pertama lo buat, lalu lo melangkah pelan-pelan menuju harapan lo, itulah sesungguhnya. Kalau lu bisa fokus dan mengerahkan semua energi lu di sana, lu akan merasa lebih happy dan lebih berguna, bermanfaat di dunia ini. So, jangan pernah berharap terlalu tinggi kepada diri lu sendiri ataupun kepada orang lain di sekitar lu. Melangkahlah sederhana dan ciptakan kemajuan lu langkah demi langkah, pelan-pelan tapi pasti. 3, mental me against the world. Gini maksud gue. Karena dia tadi balik lagi ke nomor 2. Karena dia terlalu berharap sama orang lain, sehingga membuat dirinya itu muncul sifat yang namanya gue sebut happiness blocker. Itu lebih besar lagi, bos. Manusia itu kan makhluk sosial. Nah, dia tidak bisa. Orang-orang pintar ini yang memiliki intelijensi tinggi ini cenderung idealisme. Dan dia cenderung lebih nyaman ketika dia sedikit berinteraksi sosial. Mereka selalu lebih menghargai pertemanan yang sedikit tetapi dalam. Manusia itu makhluk sosial, bos. Walaupun lu memang nyaman dengan sendiri, atau orang-orang pintar ini suka nyaman dengan idealismenya, dia tidak punya teman terlalu banyak. Tetapi pada titik tertentu, seorang manusia itu karena esensinya dia makhluk sosial, dia pasti butuh berteman lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Dia butuh interaksi sosial yang sangat besar, bos. Karena mereka sering berharap sama orang lain tinggi, sehingga orang-orang pintar ini merasa orang-orang sekitarnya itu pun berpikir sama kayak dia. Dia pikir orang-orang sekitar itu berharap tinggi sama dirinya sendiri. Misalnya contoh gini, dalam saat rapat atau diskusi, orang-orang ini pada berdiskusi dengan seru. Si pintar ini, ya kan, dia sering sekali mabok, bos, dengan topiknya. Bingung dia.
Dia mengamati dan kebanyakan mikir. Dia bilang begini, gue harus ngomong apa, gue harus ngerti banget, baru gue mulai ngomong. Ya nggak? Lo sering kayak gitu nggak? Sehingga membuat dia tuh jadi pengamat, jadi outsider. Dia jadi diam aja di situ. Dan ini terjadi, bos, bukan saja dalam rapat, tetapi juga dalam lagi kongko-kongko sama teman-teman kampus lu, atau ada reunian, atau ada pesta pernikahan lu ketemu sama teman-teman lu yang dulu, dia diem aja. Dia merasa dia harus perfect dan ngomong dengan baik. Ini namanya me against the world. Dia nilailah semua orang ngomong, sehingga dia tidak mengatakan apa-apa karena dia takut untuk berkata apa-apa atau mengutarakan pendapat. Nah, hal-hal seperti ini dia merasa dirinya melawan dunia, bos. Padahal orang lain itu juga nggak begitu peduli, bos. Lu ngomongnya apa juga, lu mikirnya apa juga, nggak sepemikiran lu juga. So, hal ini sangat bahaya buat orang-orang yang merasa dirinya pinter dan punya intelijensi tinggi. Sebenarnya yang gua yakin adalah setiap orang pengen dia merasa berguna buat orang lain. Tetapi dengan sifat me against the world, ketika lu juga tidak pernah nyaman dengan suatu komunitas atau lingkungan, lu merasa melawan mereka semua, lu merasa harus perfect tampil di depan mereka, itu hanya membuat lu semakin jauh lagi dari lingkungan, dan lu akan menyendiri, dan lu ujungnya akan sendirian, bos. Kenapa sih? Apa salahnya sih kalau lu ngomong aja? Nggak apa-apa kalau lu biarkan diri lu salah, lu biarkan diri lu lepas untuk ngomong apa yang lu tahu. Ketika lu membiarkan diri lu nggak sempurna, maka buat gue itu lu dapat merasakan pengalaman baru yang namanya dikasihani, yang namanya diberikan kasih sayang, perhatian, atau dinasehati. Lu dapat merasakan emosional connect antara lu dengan orang-orang yang kasih masukan ke lu. So, lupakanlah mental me against the world. Lebih baik ketika lu mengatakan sesuatu, ada conversation atau ada discussion apapun, atau ada pertemuan dengan orang-orang itu, dengan teman-teman lu atau dengan lingkungan lu, katakanlah apa yang memang lu mau katakan. Tidak perlu sempurna, biarin aja, bos. Gue yakin lu pengen berguna bagi orang lain. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana lu bisa berguna buat orang lain kalau lu tidak pernah nyaman duduk bareng-bareng bersama orang lain? So, tinggalkan mental me against the world. 4, mereka mensabotase dirinya sendiri. Ini maksud gue. Orang pintar selalu berpikir mereka dapat melakukan semua hal. Mereka mengerti semua hal. Dan mereka punya ide yang luar biasa banyak. Sehingga yang terjadi adalah mereka bikin ide ini dan mereka kerjain. Terus mereka bosen. Enggak deh, gue harus bisa ini lagi, dan seterusnya. Jadi mereka mengerjakan banyak hal, tapi nggak pernah puas, mereka cepat bosen, dan mereka satu penyakitnya, nggak pernah nanya, bos, sama orang lain. Gimana sebenarnya ide ini bisa lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi? Enggak, mereka sendiri aja mensabotase dirinya sendiri, bos. Jadi mereka ini menjadi orang yang gitu-gitu aja, bos, karena mereka ngerasa pinter dirinya. Nggak perlu mereka informasi orang lain tuh bego semua, bos. Ini hal yang sangat bahaya dan serius gua anggap. Kenapa, bos? Dalam segala hal, bos, lu tidak mungkin mampu mengerjakannya sendiri. Apapun itu. Bisnis itu dari level 1, lu baru buka, mungkin lu bisa segala sesuatunya sendiri. Tetapi begitu masuk ke level 2, level 3, dan seterusnya meningkat, ini akan membutuhkan lebih banyak orang lagi, lebih banyak pemikiran-pemikiran baru. So, gua ngerti, lu pinter. Gua tahu, lu belajar banyak hal, lu sudah tahu banyak hal. Tetapi, dengan diskusi ke lebih banyak orang, menerima ide-ide masukan orang, itu justru akan lebih mempercepat kesuksesan lo, bos. So, tanya aja orang, bos, gimana sih caranya menjadi penulis yang bagus kayak lo? Bos, gimana sih caranya bikin toko roti? Bos, gimana sih caranya bikin toko online? Dan seterusnya. Kalau lu mensabotase diri lu sendiri, lu tutup diri lu sendiri, dan lu belajar sendiri, itu bisa, tapi lebih lambat, dan cenderung lebih capek dan frustasi, bos. Lebih bagus, lu belajar, dan lu tambah lagi, lu tanya-tanya orang sekitar lu. Nggak apa-apa kalau nggak dijawab. Nggak apa-apa kalau mereka begoin lu. Toh, yang penting lu belajar sesuatu hal baik buat pekerjaan lu dan karir lu dan hidup lu. So, tinggalkan mensabotase diri sendiri, bos. 5, mereka menganggap kebahagiaan itu omong kosong. So, maksud gue begini. Ketika orang pinter ini, mereka suka merasa kalau ditanya,
Apa yang membuat lo merasa sukses? Oh, gua sekolahnya tinggi. Oh, duit gua banyak. Gue pernah baca sebuah cerita, bos. Ketika lo dikasih lampu Aladin, lo tau kan lampu Aladin yang bisa digosok tuh. Aladin, bos, yang bisa digosok, terus ada jinnya, terus lo bisa meminta sesuatu. Ya kan? Lo bisa meminta sesuatu. Terus di dalam cerita ini, lampu ini dikasih ke 3 orang. Dikasihlah ke dia. Apa kalau nih gue kasih lo lampu dan lo bisa make a wish, lo bisa minta apapun yang lo inginkan, dan semuanya itu mintanya begini. Ada yang minta duit, ya kan, supaya duit gue banyak, bos. Ada yang minta gue pengen kesuksesan. Gue gak ngerti itu kesuksesan tuh maksudnya apa. Apakah karirnya bagus, dia jadi CEO sebuah perusahaan, atau dia punya toko apa, pokoknya dia pengen minta kesuksesan. Atau ada yang bilang dia pengen minta pasangan hidup yang bagus, ya kan. Jadi semuanya benda-benda yang kayak begitu tuh, model-model kayak gitu. Kenapa tidak ada yang minta happiness? Gak ada yang minta happiness, bos. Mereka mintanya itu, duit, sukses, dan contohnya lagi pasangan atau apapun itu. Karena mereka merasa kata-kata happy ini omong kosong. Ini kata-kata yang gak penting buat mereka. So, orang-orang pintar ini semuanya pengennya tuh kelihatan, pengennya tuh ada barangnya, bos. Ya kan? Sukses, atau duit, atau pasangan tuh jelas nyata. So mereka tidak peduli sama namanya happiness. Gue mau kasih gambaran begini. Ketika lu mencari uang terus, dan lu selalu mendegradasi yang namanya happiness, kebahagiaan ini menjadi nggak penting, itu hanya membuat lu frustasi, bos. Ketika uang lu dapatnya 2 juta, besok cuma dapat 1,5 juta, lu kurang. Atau lu pengen dari 2 juta lu pengen 5 juta, dari 5 juta lu pengen 10 juta, dari 10 juta lu kebutuhan lu naik lagi, lu pengen 20 juta, lu pengen 30 juta. Dan lu akan menjadi manusia yang ngos-ngosan, bos. Ya kan? Lu sprint terus, lu ngos-ngosan, dan lu nggak enjoy. Padahal kita semua tahu, untuk mencapai kebahagiaan itu, untuk mencapai kesuksesan seperti otak lu bilang itu, butuh waktu yang nggak sebentar, bos. So, bagaimana sih caranya supaya lu bisa konsisten, lu bisa terus bertenaga dan bersemangat? Kan sering banyak nanya ke gua, supaya mendapatkan kesuksesan yang lu idam-idamkan itu di masa yang akan datang. Satu-satunya adalah lo harus enjoy, lo harus happy menjalankannya. So kadang-kadang mungkin saat ini penghasilan lo baru 3 juta, tapi ketika mindset lo mampu mengatakan bahwa gue happy dengan angka 3 juta, maka lo akan terus melangkah, bos. Dan lo akan terus maju tanpa disadari lo sudah sampai di titik yang cukup jauh. Lo sudah sampai titik yang lumayan tinggi dari keadaan sekitar lo. So, gue adalah tipikal orang yang hanya mau mengerjakan sesuatu kalau gue happy. Ketika gue happy mengerjakan sesuatu, ketika gue nyatakan bahwa gue happy, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Uang yang 3 juta pun gue happy. Sekarang lagi suasana begini pun gue minum kopi sasetan, gue juga happy. Kalau gue dipaksa untuk di rumah dan gak boleh ke kantor, gue juga happy. Gue bisa produktif selama di rumah. Jadikanlah happiness yang utama dan terutama di otak lo. Bukan duit, bukan lain-lainnya. Ketika lo menjunjung tinggi yang namanya happiness, maka ini akan senantiasa membantu lo, mendorong lo. Kepintaran lo tadi itu akan membuat lo menjadi lebih baik lagi, dan akan membuat lo menjadi orang yang sukses apapun pekerjaan lo, apapun bisnis lo. So, itulah 5 alasan yang coba gua tulis kenapa orang pinter susah bahagia. Kalau pada akhirnya ketika lo mampu menemukan kebahagiaan, gua yakin lo punya otak yang pinter. Tapi cobalah untuk menjalankan, untuk mendengar 5 video ini. Gua harapkan lu mengerti bahwa dengan kepintaran lu dan lu lakukan apa yang solusi-solusi yang tadi lu tonton dari video ini, gue yakin hidup lu akan menjadi lebih maju lagi dan lebih bersemangat lagi dari yang pernah ada. Thank you, bos, udah nonton video gue. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke seluruh penjuru dunia. Kirim video ini supaya orang-orang teman-teman lo yang pinter-pinter, yang suka berpikir seperti 5 alasan tadi yang kita bahas sama-sama, dapat mengerti dan merubah hidupnya, merubah pola pikirnya, sehingga dia bisa menjadi maju kayak lo semua. Thank you udah nonton video gue. Gue Ricky Conrad, hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you, bos.